Putri Bramasta takut begitu dia mendengar suaranya, dia akan mengungkapkan kebenaran di dalam hatinya. Dia tidak ingin memintanya mengejar kebahagiaannya, tapi dia ingin mendengarkan suaranya. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, Putri Bramasta berada dalam dilema. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk meneleponnya. Setelah beberapa waktu, di luar mulai gelap. Dia mengertakkan gigi dan mengetik sebaris kata, "Tuan Randy Sanjaya, saya bisa menjaga diri saya sendiri. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengatur masalah untuk saya. Tolong jaga mereka yang pantas mendapatkan perhatian Anda." Perkataan tersebut memang tidak langsung menolak dukungan dan perhatian Randy, namun setiap perkataannya seolah memiliki duri. Pesan ini bisa menembus hatinya, seperti yang sudah terjadi pada hatinya. Putri Bramasta mengetik pesan itu dengan tangannya yang gemetar. Dia mengirim pesan itu. Sejak dia menyelesaikan perceraiannya, dia harus memutuskan semua hubungan dengannya dan menjaga jarak darinya. Dia tidak bisa membiarkan dia menderita kerugian yang tidak dapat dijelaskan lagi karena dia. Setelah mengirim pesan teks, Randy tidak membalasnya seperti sebelumnya. Putri Bramasta menatap telepon. Perasaannya rumit. Dia berharap dia akan membalasnya sekali, tapi dia juga berharap dia tidak membalasnya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Putri? Oh, Putri, bagaimana kamu bisa begitu munafik?" Putri Bramasta baru saja meletakkan teleponnya ketika telepon berdering tiba-tiba. Dia mengambilnya dan melihatnya. Nomor telepon ini agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa nomor itu. Saat dia menjawab telepon, dia mendengar suara Brian. "Halo, Nona Bramasta. Saya asisten Direktur Randy, Brian. Saya ingin tahu apakah Anda masih mengingat saya?" Putri Bramasta tentu mengingatnya. "Tuan Brian, ada apa?" "Ini masalahnya. Saya mengatur rumah di Amerika untukmu secara pribadi. Saya menyiapkan segalanya di belakang Randy. Saat itu, aku berpikir meskipun Anda sudah tidak ada lagi istri Direktur Randy, putri kecil masih merupakan anak Direktur Randy. Saya tidak bisa membiarkan dia menderita, jadi saya membuat keputusan untuk menyiapkan rumah untuk Anda. Saya dimarahi oleh Direktur Randy karena mencampuri urusan orang lain. Nona Bramasta, saya tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang. Tolong jangan salah paham bahwa Direktur Randy melakukannya untuk Anda. Nona Dali, saya hanya khawatir Anda akan menyalahkan Direktur Randy, jadi saya menelepon Anda untuk menjelaskan." "Apakah Anda mengerti sekarang?" Brian berbicara dengan tenang. Di sisi lain telepon, Brian diam-diam memandang Randy yang duduk di sisi lain meja. Randy masih tanpa emosi. Brian tahu bahwa Randy tidak akan setenang yang terlihat di permukaan. Kalau tidak, Randy tidak akan memintanya menelepon Putri Bramasta untuk menjelaskan. Sejujurnya, dia sibuk sepanjang hari dan hampir tidak punya waktu istirahat. Jika bukan karena instruksi Randy, dia tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain juga. Bagus kalau itu bukan dia. Kamu tidak perlu melakukan ini lagi di masa depan. Terima kasih atas kebaikanmu. Putri Bramasta menjawab dengan sopan dan menutup telepon. Saat dia menutup telepon, dia sepertinya mendengar ada sesuatu yang pecah. Mungkin itu adalah patah hati di dadanya. Betapa anehnya perilakunya. Dialah yang mengirim pesan untuk memberitahu Randy agar tidak menyiapkan apapun untuknya. Dia ingin memutuskan semua hubungan dengannya. Tetapi ketika dia mendengar dari Brian bahwa ini tidak disiapkan olehnya, dia kembali sedih. Putri Bramasta menepuk wajahnya dan mencoba tersenyum lemah. "Puterj, jangan memikirkan apapun yang bukan milikmu. Pikirkan tentang putri kecil. Pikirkan tentang anak dalam perutmu. Kamu tidak sendiri, dan kamu masih memilikinya." Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ya, dia tidak sendirian.
Dia masih memiliki anak-anaknya. Putri Bramasta merasa sedikit lebih baik, seolah dia akhirnya bisa merasakan detak jantungnya dengan tenang kembali. Direktur Randy, saya mengikuti kata-kata Anda dan sudah menjelaskan situasinya kepada istri Anda. Brian menutup telepon dan menatap mata Randy yang muram. Dia lalu menyeka keringat dingin di keningnya. Randy tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan wajahnya tetap dingin seperti biasanya. Genggamannya memegang telepon begitu kuat sehingga sepertinya dia ingin merusak teleponnya. Bosnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan Brian masih berdiri diam di sana. Dia tidak berani pergi. Dia menyeka keringat dingin di dahinya lagi dan lagi. Setelah sekian lama, Brian mengira Randy mungkin tertidur dengan mata terbuka. Akhirnya, Randy berkata, "Tolong suruh Rizal masuk." "Baik, saya akan segera pergi." Setelah mendapat perintah, Brian kabur dengan cepat. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan ketakutan. Dia melarikan diri ketika dia punya kesempatan. Ketika Brian keluar, Rizal segera membuka pintu dan masuk. "Direktur Randy, Anda menanyakan saya." Randy berkata dengan dingin, "Bicaralah." Rizal segera berkata, "Direktur Randy, Nyonya Randy telah tiba dengan selamat. Kami telah mengambil tindakan paling teliti untuk memastikan keselamatannya di sana. Tidak akan ada masalah. Orang-orang yang memblokir mereka di bandara semuanya telah ditangkap oleh orang-orang kita." Randy hanya mengucapkan satu kata, tapi Rizal tahu apa yang ingin didengarnya. Bagaimanapun, Rizal telah bersamanya selama bertahun-tahun dan belajar banyak. "Yah," jawab Randy singkat dan kembali ke wajahnya yang tanpa ekspresi, sehingga tidak ada yang bisa melihat emosinya. Bos mereka terlihat dingin dan jauh. Namun Rizal sangat memahaminya, jadi dia melanjutkan, "Direktur Randy, saat Anda sibuk dengan urusan istri Anda kemarin, Calvin menemukan cara untuk melarikan diri dari kota Jakarta dan kembali ke markasnya di kota Betrus. Sandiga tidak hanya mendominasi Jakarta, tetapi juga dunia bisnis secara keseluruhan. Dia tidak membutuhkan musuhnya berada di kota Jakarta untuk menghadapinya. Jika dia ingin menyakiti seseorang, dia akan dapat menemukan orang tersebut dari seluruh penjuru dunia. Siapapun yang memprovokasi dia akan mencari kematiannya sendiri." Keluarga Andrean terpuruk seperti ini, begitu pula keluarga Willis. Randy dengan mudah mengalahkan mereka dan tidak meninggalkan peluang untuk bertahan hidup. Calvin berasal dari keluarga Addison, yang memiliki latar belakang lebih baik dari keluarga Andrean dan keluarga Willis. Dia tampak sama lengkapnya dengan Randy. Namun, sekuat apapun Lai Corporation, tetap saja bukan tandingan Randy. Kantor pusat pertama Sandiga berbasis di Amerika Serikat, dan Randy menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di sana. Beberapa tahun yang lalu, markas besar Sandiga pindah kembali ke sini karena dia melihat sesuatu yang sangat besar peluang bisnis di rumah. Selang beberapa tahun, Sandiga telah membeli banyak perusahaan ternama yang berada di ambang kebangkrutan. Investasi tersebut memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan bisnis mereka yang berkembang pesat. Setiap pekerjaan pantas untuk dihormati. Setiap profesi menguntungkan, dan setiap profesi memiliki orang-orang berbakat. Randy memiliki pemahaman yang baik tentang cara memanfaatkan orang-orang berbakat sebaik-baiknya. Oleh karena itu, selama beberapa tahun terakhir, bisnis Sandiga telah berkembang ke seluruh negeri, dan memperoleh reputasi yang baik di platform internasional. Sekarang, saat Randy Sanjaya disebutkan dari Sandiga, semua orang tahu bahwa dia adalah pria legendaris. Dia adalah pria yang hanya bisa dikagumi dalam hidup. Randy menambahkan, "Perhatikan setiap gerak-gerik keluarga Addison. Kita harus merebut setiap proyek yang mereka inginkan." Direktur Randy, apakah kita akan merebut setiap proyek yang mereka inginkan? Rizal bertanya ragu-ragu.
Randy menatapnya dengan dingin. Rizal mengangguk cepat dan berkata, "Saya akan menyampaikan pesannya sekarang." Rizal memahami bahwa Direktur Randy berperang melawan keluarga Addison. Sandiga akan mendapatkan setiap proyek yang diinginkan keluarga Addison, dan mereka akan memaksa keluarga Addison menemui jalan buntu secara bertahap. Apa gunanya melakukan itu? Ini adalah cara yang biasa dilakukan Direktur Randy. Dia ingin membunuh orang, tapi dia tidak perlu menggunakan kekerasan. Dia diam-diam memaksa musuh ke dalam situasi putus asa. Selama kelompok Addison terpaksa berada dalam situasi putus asa, Calvin tidak akan punya peluang melawan mereka. Dia menduga Direktur Randy tidak ingin melihat Calvin mati. Sebaliknya, dia ingin Calvin menjadi tunawisma, menyedihkan, dan menderita. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.